Kalau dari segi ukuran besar, kalau dari segi harga lebih bagus. Lebih bagus. Iya, dikarenakan saya yang berangkat langsung pasar. Tapi kalau 7 hari, 10 hari, apakah buahnya tidak gembes misalnya? Enggak lembek, enggak kerejut, enggak. Aman, malahan lebih bagus. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada pemilik lahannya langsung. Monggo bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rijan Permana, asal Kabupaten Garut, Desa Sukakarya, Kampung Babakan Wetan. Kalau kecamatannya ikut mana ya? Kecamatan Banyuresmi. Banyuresmi ya, jadi Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut ya? Iya, Kabupaten Garut. Panggilannya Rijan? Rijan. Rijan. Alhamdulillah saat ini kita bertemu atau bersama dengan Rijan yang tanamannya luar biasa menurut saya. Sangat susah untuk membuat video seperti ini, karena kanan kirinya penuh seperti rimbun. Jadi kayak kita berjalan di tengah gua ini. Iya. Sangat rimbun dan sangat lebat buahnya, kemudian ya luar biasa. Saya nggak membayangkan bagaimana cara melakukan perawatan, pemetikan dan lain sebagainya. Tentu saja orang akan tergiur pada hasilnya gitu. Tapi coba kita lihat prosesnya ini ya. Untuk lahan Rijan ini sudah petikan keberapa ini ya? Sudah petikan ke-10. Ke-10 ini sudah dapat berapa ini? Kalau yang pastinya itu udah dapat 1,5 ton. 1,5 ton dari awal. Dari awal sampai akhir. Sampai ke-10 itu ya. Puncak atau pemetikan terbanyak dapat berapa sekali petik kemarin? Paling banyaknya itu 3,5 kintal. 3,5 kintal. Dari total lahan ini berapa? Luas lahan 90 tumbak. 90 tumbak. Atau mungkin sekitar 1.200-an meter persegi. Iya. Berarti kalau mulsa satu roll lebih sedikit ya? Satu roll lebih sedikit. Lebih sedikit. Nanti kalau populasi berapa ini ya? Populasi adalah 2.000 batang. Ya, sekitar 2.000 lubang tanam ya. Iya, lubang tanam. Jadi sekitar 2.000 lubang tanam sampai petikan ke-10 alhamdulillah sudah dapat 1,5 ton. 1,5 ton. Jumlah pemetikan paling banyak kemarin dapat 350 kilo untuk satu kali petik ya. Iya. Luar biasa. Kalau ratanya itu dapat 2,5 kintal. 2 kintal ya. Yang sering di angka 2 kintal setengah. Tapi yang puncaknya kemarin di 350 kilo. Iya. Dan kalau melihat buahnya ini masih sangat banyak, seperti belum kurang. Belum berkurang ya, ini masih sangat banyak. Pertama yang pasti akan ditanyakan oleh sahabat petani itu adalah varietasnya. Apa ini varietas? Varietas Langgeng 58. Langgeng 58. Iya. Baru pertama kali ini menanam, Mak? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Menurut Rijan, apa keunggulan dari Langgeng 58 ini? Keunggulan dari Langgeng 58 itu dari segi virus kuat, dari segi tahan penyakit kuat seperti busuk batang sama antranoksa kuat. Kuat ya? Iya. Jadi pertama di ketahanan virusnya. Jadi bukan berarti dia tahan virus, bukan, tapi karena di sini kalau yang bukan Langgeng 58 sudah sering kena kuning, kena virus. Sering ya. Tapi untuk Langgeng 58 ini masih minim di sini. Minim. Kalau ori 212 gua udah gak kuat. Enggak kuat, kuning gitu ya. Kuning. Tapi ini alhamdulillah masih kuat. Masih. Bukan berarti karena di sini bukan endemik berarti ya. Bukan. Di tempat atau milik petani lain dengan varietas beda ternyata hasilnya berbeda. Beda, iya. Serangan virusnya juga sudah banyak ya. Iya. Pertama di ketahanan virusnya, kemudian yang kedua adalah di ketahanan terhadap penyakitnya. Penyakit busuk batang. Ya. Busuk batang itu yang sering menghantui lah di kalangan tani ya sekitar sini. Apalagi kalau tanamannya rimbun seperti ini kan biasanya sensitif ya. Iya, sensitif banget. Lebih rentan ya. Lebih rentan ke itu busuk batangnya. Tapi alhamdulillah Langgeng aman ini. Aman, malahan mah ada yang teman saya hampir semuanya mati. Mati gara-gara busuk batang. Iya. Makanya itu yang lebih menakutkan, busuk batang. Busuk batang yang nggak ada obatnya ya. Iya. Jadi tantangan utama di sini karena kelembaban, dan ini juga satu lubang ada yang di 2, ada yang di 1 ya. Ada yang di 2, ada yang di 1 ya. Kemudian ini tidak dilakukan pruning atau pengurangan tunas air ya. Iya, enggak. Jadi banyak, jadi kelembabannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau tidak kuat biasanya busuk batang sangat rentan. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aman. Aman. Oke, kemudian kalau dari buah berarti di antraknosnya kuat ini ya. Kuat.
karena kan si kulitnya itu lebih tebal. Lebih tebal. Iya. Jadi lebih tahan terhadap serangan patek ya. Iya, lebih kuat. Dari 350 kilo atau sekitar 1,5 ton itu untuk pateknya itu atau antraknosnya berapa ini? Atau masih sangat minim? Nggak ada. Nggak ada? Iya, Nggak metik? Iya, nggak metik, Kak. Paling ada satu disuplai satu kali udah. Kak. Udah. Iya. Jadi antraknosnya hanya 1-2 biji ya? Iya. Nggak kalau dinu satu pohon nggak terlalu banyak, cuma satu, udah nggak ada lagi. Dan itu satu kali pengendalian pun juga sudah beres ya? Beres. Itu dari ketahanan terhadap penyakitnya. Kalau dari produktivitas buahnya ya gimana? Lebatkah kemudian atau gimana? Lebat. Lebat ya? Lebat, sangat lebat. Kalau untuk dari segi buahnya, dari ukuran, kemudian dari harga, ketebalan, dan lain sebagainya? Kalau dari segi ukuran besar, kalau dari segi harga lebih bagus. Lebih bagus? Iya, dikarenakan saya yang berangkat langsung ke pasar. Jadi Arijan ini juga berangkat sendiri ke pasar, jadi Iya. harganya lebih Tinggi dari yang lain. gitu ya. Tapi karena kualitas buahnya juga bagus ya? Kualitas buahnya yang lebih bagus. Yang lain nggak punya. Punya ya? Nggak punya. Bukannya saya ngebagusin barang sendiri, kan saya sering lihat lah barang yang orang lain punya, Iya. tapi nggak sebagus ini gitu ya. gitu. Jadi di harga ini yang paling tinggi. Paling tinggi. Karena terlihat dari kualitas buah yang dihasilkan. Ya, gitu. bedanya itu 5.000. Hah, sampai 5.000? 5.000. Mantap. Berarti ini kemarin sempat tembus 80-an ribu ini ya? Tembus. Tembus 80-an ribu. Padahal yang lain nggak tembus ya? Enggak, yang lain cuman paling mahal itu 70. Mantap ya, karena masih di bawah sendiri, kemudian dari segi kualitas memang beda. Memang beda. Makanya dari harga jual dia lebih Unggul. lebih unggul Iya, gitu. dari Dan yang lain. berarti dari perawatannya juga mudah ini berarti ya? Perawatannya mudah, nggak terlalu Rumit ya? rumit. Oke, jadi ini langgeng 58 ya teman-teman. Ini belum tahan virus. Hanya saja di Arijan ini varietas lain itu sudah sering terserang virus kuning. Tapi untuk langgeng 58 ini persentasenya masih sangat minim ya. Iya, masih minim. Kalau teman-teman melihat dari atas itu agak kekuningan karena saat ini kita membuat videonya sudah siang. Iya. Jadi pengaruh cahaya jadi warnanya agak kekuningan, sama buahnya kan terlihat jadinya kayak kuning-kuning padahal enggak virus ya. Enggak. Jadi ini sudah aman karena ini juga sudah petikan ke-10. Kemudian dari perawatannya cenderung lebih mudah. Ketahanan terhadap penyakitnya alhamdulillah lumayan tahan karena tantangan utamanya biasanya adalah di busuk batang ya. Busuk batang sama antraknos. Tapi di Arijan ini alhamdulillah aman. Kemudian selanjutnya adalah di buahnya. Produktivitasnya ini jelas tidak diragukan, dia tinggi. Kualitas buah yang dihasilkan juga istimewa. Sampai harganya itu selisih ya. Selisih 5.000. Selisih 5.000 karena kualitas buah yang dihasilkan itu. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan langgeng 58. Oke, itu seputar varietas ya, benih ya, karena benih itu menjadi salah satu faktor penentu ya. Iya. Jadi kalau benihnya keliru ya, fatal ya. Fatal. Sampai akhir soalnya. Sampai akhir soalnya udah ngalamin lah pakai yang benih abal-abal itu. Ini Kak, kalau tadi kan hasilnya nih orang pasti akan tergiur sama hasilnya tuh. Iya. Sampai 1,5 ton, kemudian satu kali petik bisa 350 kilo itu pasti banyak orang yang tergiur saat itu. Iya, pasti. Tapi kan prosesnya ini yang mungkin tidak banyak yang tahu ini ya. Iya. Untuk lahan, ini apakah lahan baru atau lahan bekas ini? Lahan bekas. Lahan bekas. Lahan bekas. Sebelumnya tanaman cabai juga. Cabai. Yang sebelumnya itu kurang bagus. Kurang dari maksimal ini. berarti Iya. ya, kurang maksimal. Ini yang lebih bagus ya. Maksimal. Jadi bukan karena ini lahan baru ya, jadi ini memang lahan bekas, kemudian diolah, tanami kembali. Kalau untuk lahan dasar sendiri atau pupuk dasarnya apa saja? Pupuk dasarnya pakai Posca sama Vertipos. Habis berapa ini? Paling habis 2 sak Poscanya. Maskannya, Vertiposnya 1. Satu sak. Kemudian kalau untuk pupuk kandang? Pupuk kandangnya itu pakai tai ayam, habis 50 karung. 50 karung. Udah itu aja? Udah. Tutup tanah, tutup mulsa. Iya. Ada proses pendiaman sebelum penanaman? Ada. Berapa hari, Dok? 5 hari. Iya. Setelah ditutup plastik. Mulsa. Iya. Kemudian setelah itu tanam. Tanam. Setelah penanaman, sebelum penanaman ada pengocoran atau perlakuan tertentu? Enggak, kan ini lebih dulu, ini kan tumbang sari sama kemangkol, duluan kemangkol. Oh, kembangkol. Iya. Selisih dari kembangkol sama tanam cabai berapa? Udah habis kemangkol, baru ditanam. Oh, berarti yang tadi 5 hari itu kembangkolnya. Kemangkol dulu, Kembangkol habis baru tanam cabai. tanam cabai. Oh, jadi proses pendiamannya lumayan lama ini. Lumayan lama. Dan nggak ada yang dimasukkan berarti langsung ditanam berarti ya? Iya. Kemudian kalau untuk tanamannya kan rimbun, apakah ini rajin dikocor atau gimana Pak? Enggak, Berapa cuman kali? 1 kali. Baru 1
satu kali. Baru satu kali. Di umur berapa? Di umur 45 HST. 45 HSD. Menggunakan apa? KNO sama MKP. Cuma 2 bahan itu. Iya, cuma 2 bahan. Dosisnya berapa itu? Dalam satu drum 200 liter dikasih 1. KNO-nya 1, MKP-nya 1. Jadi 2 kilo dan 1 kilo berarti ya? Iya, 3 kilo 3 kilo, kemudian dikocorkan. dikocorkan. Baru 1 kali. 1 kali. Sekali. Kemudian ini kayaknya ada lubang pupuk susulan nih. Ada, Jadi ada. sudah diberikan pupuk susulan. Udah diberikan pupuk susulan. Berapa kali ya? 1 kali. 1 kali juga. 1 kali juga. Apa ini? Pupuk susulannya itu Glower sama KCL Jerman. 2 bahan itu. 50. Oh, sama Isaru 1. Sama Isaru. Iya. 1 berarti 5 kilo atau 1 Satu Sakit. bungkus Isaru itu 10 kilo. 10 kilo. Glower 50 kilo 1 bal. KCL Jermannya sama 50 kilo. Berarti 110 kilo untuk seluruh tanaman ini ya. Iya, pupuk susulannya. Dan baru 1 kali. Iya, 1 kali. Gak bakalan ditambah lagi. Takutnya overdosis. Ini sudah terlalu over nih. Iya. Berarti dari bawah hanya itu ya, ya. Hanya itu. Kalau untuk penyemprotan, ini fokusnya di pestisida atau gimana ya? Kalau seimbang antara pestisida sama fungisida. Sama fungisida. Iya. Kalau nutrisi malah jarang di awal. Nutrisi sering pakai Kalinet. Oh, pakai kali ini. Iya. Itu fokus di pembuahan berarti. Iya, di pembuahan Oh, di interval berapa hari sekali itu, Pak? 20 20 hari sekali. Kalau Kalinet pakainya berapa mili ya? Kalau Kalinet itu 1 botol pakai 2 drum yang 200 liter. Jadi 1 liter untuk 400 liter air Liter ya? air. Bocor sekitar 20 hari sekali. Iya, Disemprot ya, ya? disemprot. Bareng pestisida berarti ya? Iya, bareng pestisida sama insektisida. Manfaat dari penggunaan Kalinet ini apa? Manfaatnya itu bisa menumbuhkan bunga itu nggak berhenti-henti terus. Terus, ya? Iya, Jadi kalau- keunggulannya itu. Jadi fokus di bunga dan buah ya. Jadi kalau sahabat petani semua mungkin mengira tanaman ini kan sangat rimbun, pencahayaan kan sangat terbatas. Sangat ya. terbatas fotosintesisnya itu. Sehingga buahnya itu biasanya akan kurang maksimal. Dan kalau melihat tadi pemupukan juga sangat minim. Minim. Hanya pupuk dasar, kocor 1 kali, kemudian susulan juga baru 1 kali. Tapi buahnya ini luar biasa. Mungkin salah satu faktornya karena di spray bagian atas juga itu ya. Iya. Dan alhamdulillah hasilnya menurut saya juga sangat maksimal. Buah dengan luas sekian dan jumlah populasi sekian kan menurut saya luar biasa. Dan ini setiap lubang tanam isinya 1, 2 atau 2 atau gimana? 1-2 semuanya. 2, 1, 2, 1 2-1 gitu ya. 2-1. Dari tadi ya untuk pemetikannya itu intervalnya berapa hari sekali? Dan tentu, iya kadang 10 hari, kadang 7 hari. 7 hari, kadang 4 hari, kadang 3 hari. Apa yang mempengaruhi itu? Harga. Harga. Iya, ngejar harga, target. Karena ke pasar sendiri ya, Iya. jadi bisa monitoring harga. Iya. Ketika harganya prediksinya akan naik, Naik, petik. baru petik. Petik. Kalau 3 hari, 4 hari itu normal. Tapi kalau 7 hari, 10 hari, apakah buahnya tidak gembes misalnya? atau Enggak, busuk? enggak lembek, enggak. Aman. Enggak kerejut, enggak. Aman, malahan lebih bagus. Merahnya ya? Iya, merahnya itu merah. Wah, bagus kepasannya juga itu. Oh, oke. Berarti Pada suka. ada juga? Iya. Jadi Arijan ini pernah petiknya sampai 10 hari sekali? Pernah ya? sekali. Karena menyesuaikan dengan harganya itu. Iya. Kalau umumnya itu nanti buahnya akan bes lah istilahnya atau keriput ya. Iya, ya. keriput. Kalau ini aman saja. Aman Malah aman pada saja. suka. Iya, malah pada suka di pasarnya itu. Luar biasa ya. Kalau untuk insek fungi apakah ada yang pasti harus digunakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman atau gimana? Ada yang pasti Apa ya? kalau dalam fungsida, Iya. tridium Tridio. Iya. Itu setiap kali penyemprotan harus. untuk antisipasi Iya, anak antisipasi iya, nggak tahu berinya sedikit lah gitu. sedikit-sedikit tapi Tapi sering setiap penyemprotan harus masuk. masuk. Kalau insek kayak lalat buah itu ada kendala atau enggak? Lalat buah saya nggak pakai obat lalat buah. Aman berarti ya? Aman pakai itu kampar Oh iya, kapur digantungin. barus ya? Iya, Iya, saya tadi lihat juga ada kapur barus yang di. aman lalat buah. Kalau semisalnya ada lalat buah pastilah di sini bakalan Iya, banyak yang jatuh. Iya kan enggak. Iya, padahal ini banyak pepohonan tinggi. Iya, sama pepohonan yang berbunga Bunga. seperti alpukat itu kan rawan sama Iya. lalat buah. Tapi dengan kapur barus alhamdulillah aman. Aman. Tapi juga karena mungkin kulit buahnya tebal sih ya. Iya, itu yang mempengaruhi juga. Dan juga sulit ditembus ya. Iya, sulit ditembus. Kalau yang adanya juga itu nggak jatuh. Nggak jatuh. Iya, Tetap masih malahan kuat. masak ya. Oh. Matang. Mantap ya. Jadi alhamdulillah di lahan Arijan ini sampai sejauh ini masih sangat
aman ya. Aman. Kalau perawatannya termasuk sederhana, tapi lagi-lagi pemilihan varietas itu menjadi salah satu kunci ya. Iya, yang menjanjikan kesuksesan tanaman. Meskipun secara biaya tidak seberapa ya. Tidak seberapa, dikarenakan ini tumpang sari sama kemangkol, jadi saya nggak ngeluarin biaya buat cabai. Nggak modal ya. Iya, nggak modal. Jadi- Modal kemangkolnya juga udah diberesin sama kemangkol. Jadi ini nanam cabai nggak modal ini. Iya, nggak Karena modal. Udah ketutup sama panenan bunga kol ini. Iya, Ya, mungkin itu sahabat petani semua. Jadi untuk Arijan ini di lahan ini sebenarnya lahannya serangan virus itu sudah ada gitu. Tapi untuk di lahan Arijan dengan pemilihan varietas yang tepat itu memiliki pengaruh gitu. Ternyata Pengaruh. meskipun langgeng 58 itu belum tahan virus, tapi di sini virusnya masih sangat minim, bisa dikendalikan lah pada dasarnya. Kemudian untuk lahan ini bukan lahan baru, ini adalah lahan bekas dari sebelumnya tanaman cabai diolah kembali untuk tanaman cabai lagi. Iya. Kemudian ini awalnya ditumpang sarikan dengan tanaman bunga kol, bunga kol. kolnya habis baru ditanam cabai. iya. Kemudian untuk lahan dasar ini sangat sederhana, hanya ada pupuk kandang, ada ponska dan vertipos. Vertipos. Untuk tanah pasang mulsa, tanam bunga kol habis baru tanam cabai. Cabai. Pengocoran baru dilakukan 1 kali menggunakan MKP dan KNO. KNO. Kemudian pupuk tugal atau pupuk susulan juga baru 1 kali. 1 kali. Ini ada Grower. NPK Grower, kemudian ada Sial Jerman. KCL, kemudian ada Isaru. Isaru. Dikasih di lubang tanam, sudah cukup 1 kali saja. Kemudian untuk penyemprotan ini sederhana, hanya untuk memaksimalkan buah. Beliau menggunakan kalinet atau kalium cair, itu digunakan 1 liter untuk 400 liter air. Semprot sekitar 20 hari sekali. Yang dirasakan oleh Arijan ini bunga, buah tidak mudah rontok dan titik tumbuhnya itu terus Terus-menerus tumbuh. terus-menerus. Di panennya itu mungkin akan awet ya. Iya, awet. Kemudian dari langgeng 58 ini yang Pak Rijan rasakan, pertama perawatannya lebih mudah. Yang kedua ketahanan terhadap virusnya lumayan. Kemudian ketahanan terhadap penyakitnya, Antraknosa. antraknos mulai dari busuk buah batang. kemudian antraknos itu aman. Aman. Kemudian dari produktivitas jelas ini tidak diragukan ya. Lebat, kemudian tiap ruas ada yang buahnya double. Kemudian dari kualitas buah yang dihasilkan itu tebal, kemudian diameternya juga sedang atau lumayan besar. Iya. Kemudian warnanya juga mengkilap Mengkilap, merahnya itu merah bagus lah. dan lebih tahan terhadap daya simpan. Karena Iya. ini 7 sampai 10 hari petik pun masih berani ya. Iya, sama yang udah dipetik disimpan 5 hari juga Kuat ya. Kuat. Dan dari segi harga ya, karena ini termasuk yang tipe bagus ya, harganya tetap di atasnya ya. di atas lebih Kemarin dari yang lain. selisihnya sampai 5 ribuan ya. 5 ribuan, iya. Karena kualitas tidak pernah berbohong. Iya. Mungkin itu sebelum kita akhiri, Arijan mungkin ada pesan untuk sahabat petani semua? Gak ada lah. Nggak ada. Cukup lah. Cukup. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Arijan. Iya, siap. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.